Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Gita Fajar dengan NIM 18043042. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan sekaligus tutorial untuk soal pada tugas akuntansi keuangan lanjutan 2, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Salma Taqwa, SE MSI. Nah, untuk penjelasan kali ini saya memilih soal yang pertama yaitu soal E1210. Mari kita mulai. American TV Corporation had two foreign currency transaction during December 2011 as follows. December 12th, di sini dia katanya American TV Corporation ini dia memiliki 2 transaksi mata uang asing, selama Desember 2011. Nah, yang pertama itu pada tanggal 12 Desember dan yang kedua itu pada tanggal 15 Desember. Untuk tanggal 12 Desember itu transaksinya adalah pembelian, ya, pembelian kata di sini purchased, komponen elektronik dari toko company, yang di mana toko company ini adalah perusahaan dari Jepang, dengan harga 50 juta yen. Dan, spot rate, untuk yen pada saat itu adalah 0,00750. Jadi di sini adalah nilai kursnya mungkin ya, kurs spotnya pada saat itu adalah $0,00750, dan pembayaran itu dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012. Nah, terus transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 15 Desember, transaksinya adalah, penjualan sold sold, perangkat televisi kepada British Products Limited. Jadi British Products ini berarti, mata uangnya adalah pound ya, untuk 40.000 pounds yang, di mana spot rate-nya atau kurs spotnya pada saat itu adalah $1,65. Pembayarannya dilakukan pada tanggal 14 Januari 2012. Oke, sudah kita ketahui transaksi-transaksinya yaitu ada pembelian dan juga penjualan, maka langsunglah kita melihat apa yang diminta oleh soal ini. Yang pertama, prepare journal entries to record the foregoing transaction. Nah, di sini dia minta menyiapkan jurnal untuk mencatat transaksi sebelumnya atau transaksi yang sudah dibacakan sebelumnya. Oke. Yaitu pada tanggal 1 Desember 2011. Nah, di sini kan ada transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi pembelian ini, jurnalnya adalah pembelian yang didebit dan yang dikredit adalah utang dagang. Nah, untuk mencatat utang dagang ini, jangan lupa kita memakai mata uang, simbol mata uangnya di sini. Karena kita di sini merujuk pada yen, maka kita harus membuat simbol mata uang yen di sini. Atau jika tidak tahu simbol mata uangnya apa, kita bisa tulis yen saja seperti itu. Asalkan dia jelas di sini mata uangnya apa, karena di sini transaksi kita adalah transaksi mata uang asing. Begitu juga untuk di transaksi penjualan nantinya. Karena di penjualan ini mata uang yang dipakai adalah pounds, ya, pounds. Nah, maka di sini kita tulislah simbolnya pounds supaya jelas. Oke, untuk transaksi pembelian yang didebit adalah pembelian, yang dikredit adalah utang dagang. Karena di sini ya seperti biasa jika kita melakukan pembelian secara kredit, yang dikredit itu adalah utang dagang. Begitu. Nah, untuk angka di sini dari mana kita dapatnya? Dari pencarian ini. Karena kita, harus merujuk pada kurs spotnya, yaitu seperti yang dikatakannya tadi, $0,00750. Nah, kita kalilah dengan harga transaksi kita, harga pembelian kita tadi, yaitu 50 juta. Jadi 50 juta yen dikali dengan kurs spot pada saat itu, yaitu 0,00750, hasilnya adalah 375.000. Nah, sudah dapat hasilnya, maka kita taruhlah angkanya di sini sebagai jurnal. Jadi di sini maksudnya adalah kita membeli barang itu yang dari toko company itu sebesar $375.000. Karena di sini kita American TV Corporation. Nah, makanya kita
jadikan dia ke dolar dulu. Dari yen ini kita jadikan ke dolar dulu menggunakan kurs spot dan hasilnya itu barulah kita catat di jurnal. Di sini kita, tanggalnya adalah tanggal 1 Desember 2011. Di sini juga karena, keterangannya pada soal di sini kan karena transaksi during Desember 2011. Jadi di sini kita catatnya, di tanggal 1 Desember, karena dia katanya kan selama Desember. Jadi kita catat di sini tanggalnya tanggal 1 Desember 2011. Gitu. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 2 ini, yang mintanya adalah siapkan jurnal penyesuaian pada American TV Corporation tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan kurs spot saat itu. Nah, kurs spot saat itunya di sini diterangkan yaitu $0,00760 untuk yen Jepang dan $1,60 untuk British pounds. Nah, berarti kalau yang yen Jepang kita merujuk pada transaksi pembelian. Ya, karena di transaksi pembelian ini kursnya adalah kurs Jepang ya. Nih, toko company of Japan. Nah, marilah kita buat jurnalnya. Untuk membuat jurnalnya, maka sebelumnya kita harus menghitung apakah kita mendapatkan kenaikan atau penurunan kursnya. Karena di sini kan kurs itu kan berubah-ubah. Nah, jadi kita harus sesuaikan nih antara kurs yang sebelumnya, kurs yang pada tanggal sebelumnya ini, yang 375.000 ini pada tanggal 1 Desember ini, dan pada saat 31 Desember ini. Apakah kita mendapatkan nominal yang menurun atau yang naik berdasarkan kurs yang ada saat itu, saat 31 Desember ini. Nah, begini caranya. Jadi kita utang sebelumnya 375.000 ini dapat dari di sini. Dari penilaian kurs kita pada tanggal 1 Desember, 375.000. Menjadi utang sebelumnya pada tanggal 31 Desember. Nah, lalu kita cari utang pada tanggal penyesuaiannya. Tanggal penyesuaian itu adalah pada tanggal sekarang ini, 31 Desember 2011. Seperti yang diberinya keterangan yaitu 0,00760 untuk yen Jepang. Nah, kita taruh di sini dan kita kalikan pada nominal atau harga pembeliannya, yaitu 50 juta yen. Lalu kita kalikan 50 juta yen dikali 0,00760 dolar, hasilnya adalah 380.000. Ini menandakan bahwa pada nilai sebelumnya dengan kurs yang ini di tanggal 1 Desember dan dibandingkan kurs dengan nilai pada tanggal 31 Desember dengan kurs yang ini, maka terjadilah kenaikan, yaitu yang tadinya 375.000 menjadi 380.000. Berarti kenaikannya adalah sebesar 5.000. Nah, kalau utang mengalami kenaikan, berarti otomatis pada perusahaan yang mencatat jurnal ini, utang yang bertambah berarti akan menimbulkan kerugian selisih kurs. Karena dengan logikanya saja, utang yang bertambah akan menimbulkan kerugian. Ya, yang harusnya tadinya utangnya kecil, sekarang saat pelunasan di tanggal ini, kursnya kan jadinya naik tuh. Maka utangnya jadi naik juga dong. Nah, begitu. Maka akan menimbulkan kerugian selisih kurs. Kalau utang naik, utang mengalami penambahan berarti dikredit utang dagangnya, utang dagang yennya menjadi 5.000 begitu. Dan lawannya atau sisi debitnya itu kerugian selisih kurs sebesar 5.000. Begini, kalau secara logikanya jika utang naik, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, kalau dari berdasarkan jurnal debit kreditnya, kalau utang naik atau mengalami penambahan, maka utang dikredit. Sedangkan lawannya adalah kerugian, karena kerugian sisinya selalu kredit. Begitu. Oke, kita lanjut ke transaksi penjualannya. Masih tanggal yang sama, namun transaksinya adalah transaksi penjualannya itu dalam mata uang pounds British. Kita lihat jurnalnya di sini adalah kerugian selisih kurs di debit dan di kreditnya adalah piutang dagang pounds. Nah, untuk mencarinya sama seperti yang ini, utang sebelumnya kita dapat dari transaksi di tanggal 1 Desember. Kita taruh di sini. Lalu kita cari juga utang pada tanggal penyesuaiannya. Pada tanggal ini. Ini ya. Merujuk kepada
kurs yang ada pada tanggal ini, yaitu $1,60, di mana ini sudah diketahui di soal tadi, diberi keterangannya di soal tadi. Oke, kita kalikan saja kurs pada saat ini yaitu $1,60 dikali dengan harga penjualan yaitu 40.000 pound sterling, maka hasilnya adalah 64.000. Nah, jika dibandingkan dengan utang yang sebelumnya pada tanggal 1 Desember, ini mengalami penurunan ya. Yang tadinya 66.000 sekarang menjadi 64.000. Oke, lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 3. Yang dimintanya adalah siapkan jurnal penyelesaian untuk pelunasan oleh toko company, yaitu Jepang dan British Product Limited, yaitu dari Inggris atau British, pada tanggal masing-masingnya itu 11 Januari 2012 dan 14 Januari 2012. Jadi si toko company ini melunasinya pada tanggal 11 Januari, sedangkan yang British Product menyelesaikannya pada tanggal 14 Januari. Pertama-tama ke transaksi pembelian dengan kurs yen oleh toko company. Nah, di sini kita sesuaikan lagi nih dengan kurs yang ada pada saat penyelesaian ini. Karena memang untuk transaksi mata uang asing ini kita harus intinya adalah yang berbeda dengan transaksi yang lain-lainnya. Transaksi mata uang asing ini dia menggunakan kurs. Jadi kita memperhitungkan segala-galanya, membuat jurnalnya sesuai dengan kurs yang ada pada saat itu. Nah, makanya di soal ini dia selalu mengatakan bahwa kursnya berapa, kurs spotnya berapa pada saat transaksi ini, baik yang untuk yang yen maupun yang pound sterling, begitu. Nah, untuk mencari saat penyelesaian ini, marilah kita hitung. Utang sebelumnya yaitu bisa kita lihat di sini, yaitu 380.000. Jadi, kalau kita memperhitungkan di selanjutnya next begitu, kita mencatat utang sebelumnya di sini ya. Itu kita merujuk pada jurnal sebelumnya yang di sini. Yang saat kita cari dengan kurs saat itu. Ya, kita taruh dia di sini untuk jurnal selanjutnya. Oke, di sini kita catat pada utang sebelumnya ya, 380.000, lalu dibandingkan dengan utang pada tanggal pelunasan ini berdasarkan kurs yang ada pada saat tanggal ini. Oke, yaitu kursnya pada tanggal ini yaitu diberinya keterangan adalah 0,00765. Oke, kita kalikan dengan 50 juta yen. Sama ya dengan yang ini, karena emang jumlah pembeliannya adalah sebesar 50 juta yen. Dan kita kali dengan kurs pada saat ini. Maka hasilnya adalah 382.500. Nah, dapat kita lihat di sini dia mengalami kenaikan ya, kenaikan utang dagang sebesar 2.500. Jika utang dagang mengalami kenaikan, berarti utang dagangnya dikredit. Dan lawannya di sisi debit adalah kerugian selisih kurs sebesar nilai kenaikannya yaitu 2.500. Oke, lanjut ke penyelesaian utangnya. Setelah kita mengetahui nih apakah utang kita naik atau turun berdasarkan kurs yang ada pada tanggal ini. Nah, barulah kita catat jurnal penyelesaian utangnya, yaitu utang dagang di debit, di kreditnya adalah kas. Seperti biasa ketika pelunasan utang dagang. Nah, untuk nilainya di sini, kita ambil dari nih, jumlah utang pada tanggal pelunasan yang merujuk pada kurs saat ini. Inilah yang kita ambilkan karena kursnya kurs yang saat ini gitu. Nah, di sini maka kita taruh nominalnya 382.500 gitu ya. Dan pada transaksi penjualan yaitu dengan mata uang pound sterling sama juga caranya, namun yang bedanya adalah di sini piutang karena dia transaksi penjualan dan juga di sini kursnya, kurs spotnya pada tanggal 14 Januari 2011. Ayo mari kita cari. Utang sebelumnya kita dapat 64.000, dapatnya dari ini, dari perkalian dengan kurs yang pada tanggal 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan utang pada tanggal penyesuaiannya yaitu
di soal tadi kurs spot pada tanggal 14 Januari yaitu $1,63 dikali dengan jumlah nominal penjualan kita tadi yaitu 40.000 pound sterling. Nah, hasilnya adalah 65.200. Nah, dapat kita lihat di sini piutang kita itu mengalami kenaikan yang tadinya 64.000 menjadi 65.200. Nah, mengalami kenaikannya yaitu sebesar 1.200. Nah, jika piutang itu mengalami kenaikan, maka otomatis piutang akan didebit. Nah, maka piutang didebit sebesar 1.200 yaitu sebesar kenaikannya dan lawannya adalah dikredit yaitu keuntungan. Karena keuntungan selalu letaknya di kredit gitu. Barulah kita membuat jurnal penyelesaian atau pelunasan piutangnya. Maaf di sini salah. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apakah utang kita mengalami kenaikan atau penurunan, barulah kita membuat jurnal penyelesaian atau pelunasannya. Seperti biasa, jika utang dilunasi, maka jurnalnya adalah kasih debit, piutang dagang di kredit. Dan jangan lupa beri simbol mata uangnya. Oke, di sini kita catat nominalnya saat penyelesaian piutang yaitu 65.200. Yaitu, dapat dari perhitungan utang pada tanggal penyesuaian tadi, yaitu sebesar 65.200. Begitu teman-teman. Sampai di sini saja penjelasan saya terkait soal nomor 1 atau soal E1210 terkait, materi transaksi mata uang asing, tugas akuntansi keuangan lanjutan 2. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.